Sampurasun. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Ini udah lama ya saya nggak upload video panjang karena kemarin ada suatu peristiwa yang penuh dengan misteri. Jadi saya nggak sempat untuk syuting video terbaru, baru sempatnya sekarang. Mungkin ini pun akan terasa aneh ya, suara saya kok beda, tidak seperti biasanya, karena ini masih kurang fit, masih kurang stabil, masih kurang oke. Jadi mau nggak mau saya syuting ini semua demi para penyimak video di Cerita Kita Channel. Entah udah berapa malam saya nggak live streaming juga ya, udah lama nih nggak live streaming. Jadi bukan hanya upload video, live streaming pun kemarin saya sempat off beberapa malam karena ada faktor X. Faktor X-nya itu ya bisa dikatakan memukul kejiwaan saya. Sempat juga mengacak-ngacak, memporak-porandakan hati saya sejenak. Bisa juga dikatakan meluluhlantakan pikiran-pikiran saya. Makanya saya nggak bisa fokus. Lebih baik live streaming kemarin saya off. Video panjang pun off, nggak syuting video. Padahal peristiwa ini bukan satu kali dua kali, saya sangat sering sekali ya, sering merasa kehilangan. Dari mulai kehilangan ayah saya, kehilangan ibu saya, kehilangan anak-anak saya, kehilangan saudara-saudara saya, kehilangan orang-orang yang terdekat, kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi ini sungguh di luar dugaan, semuanya di luar prediksi, semuanya di luar perencanaan. Saat kemarin sangat amat terlalu banyak sekali rasa kehilangan itu. Mulai dari Turki, dari Pontianak, dari Surabaya, dari Bali juga. Mau saya sebutin namanya takut kurang etis, saya sebutin wilayah-wilayahnya aja. Waktunya hampir berbarengan, entah selisih berapa jam, saya juga kurang paham karena beda negara, beda juga waktunya. Intinya seperti itu. Begitu saya dapat kabar, saya langsung terpukul. Jiwa saya langsung lemah lunglai. Di saat saya kurang fokus, di saat itu pula saya mendengar kabar permaisuri saya sedang kritis saat itu. Itulah awal-awal saya terpuruk jatuh. Saat itu juga saya mau bagaimana, saya mau ngapain pun saya bingung.
Akhirnya saya curhat ke Tuhan. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Saat itu saya masih menyempatkan diri live streaming, karena kalau saya saat itu tidak live streaming, pasti banyak orang-orang yang curiga, orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa nih Arya Duta gak live streaming di Cerita Kita channel? Ada apa nih? Ada apa nih? Biasanya seperti itu. Kalau saya telat live streaming pun orang-orang pada panik, pada nanya. Apalagi berhari-hari saya tidak live streaming, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran mereka-mereka. Akhirnya saya pun live streaming waktu itu. Live streaming pun mungkin kurang berjiwa alias hampa. Banyak juga komenan yang kurang saya respon, banyak juga yang hadir tidak sempat saya sapa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat live streaming itu saya kurang respon, saya jarang sekali menyapa yang hadir, karena saat itu saya sedang blank. Mungkin yang kemarin-kemarin hadir di live streaming banyak yang nanya kan, gimana kabarnya ibu? Gimana kabarnya ibu? Banyak sekali. Kenapa HP-nya ibu tidak aktif? Kenapa WA-nya ibu nggak aktif? Langsung saya terpukul lagi. Makanya live streaming pun begitu ngeblank, begitu kosong, begitu hampa. Terutama untuk anak-anakku tersayang. Ada Seyung, Aura, Cinta, Raisa, Indah, Aryan, Randy, Cacan, Bay, Abudi, Ei, Rara, Gina, Kirana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niatan untuk menyembunyikan peristiwa itu, karena ini pesan dari ibu. Jangan sampai anak-anak tahu dulu. Kasihan anak-anak baru pada kerja, takutnya nanti ngeblank, tidak fokus. Jadi sebelum saya mengucapkan HP-nya lagi error, karena saya sudah diskusi dulu dengan ibu saat itu, juga dengan mama. Jawabannya seperti itu. Begitu saya curhat kepada Tuhan, ya Tuhan, saya harus bagaimana? Nah, itulah petunjuk dari Tuhan. Sebisa mungkin saya nutupi peristiwa yang sebenarnya, bukan karena ingin menyembunyikan, karena kami semua tidak mau anak-anak kami nantinya tidak fokus dalam bekerja. Oke, sekali lagi saya sangat amat mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Untuk saat ini saya hanya bisa menerima apapun yang terjadi, walaupun telah ditinggal pergi jauh sekali, tetapi dekat sekali.
jauh jasadnya, tapi dekat sekali hati dan jiwanya. Itu kesimpulannya dari video ini. Kita harus menerima apapun yang terjadi, walaupun diri kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai untuk selama-lamanya. Tapi kita harus tetap menerima. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Rencana kita belum tentu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke, sampai di sini dulu video video curhat lah. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan yang Maha segala-galanya. Amin. I love you, Bunda. Harus dengan komitmen, tak akan pindah ke lain hati. I love you forever. Rahayu, 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 sampurasun.